Baik, saya akan menjelaskan dan melakukan percobaan rangkaian inverter satu fasa gelombang penuh. Jadi, percobaan yang saya lakukan ini adalah inverter satu fasa gelombang penuh dengan beban RL. Nah, pada rangkaian ini tuh dirancang untuk mengkonversi daya DC menjadi AC dengan beban kompleks berupa induktor dan resistor, yang mana saya menggunakan komponen utama berupa MOSFET IRF 540N banyak 4 buah. Ini dia Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, yang mana untuk mengaktifkan MOSFET ini, saya menggunakan sumber tegangan sebanyak 2 buah baterai 7,5 volt yang dirangkai seri. Baterai ini dirangkai seri sehingga menghasilkan 15 volt. Nah, setelah itu rangkaian ini terdiri dari resistor 200 ohm sebagai elemen disipatif dan induktor sebesar 100 mH yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, untuk mengontrol gerbang-gerbang gate yang terdapat pada MOSFET, ini saya menggunakan pulse voltage. Nah, pulse voltage ini saya gunakan sebanyak 4 buah. Jadi masing-masing MOSFET ada pulse voltage-nya. Kemudian saya juga ada alat ukur sebanyak 4 buah. Yang mana 2 buah untuk mengukur tegangan, 2 buah untuk mengukur arus. Ini untuk mengukur tegangan AC, arus AC, tegangan DC, arus DC. Nah, di sini juga ada osiloskop. Saya menggunakan osiloskop untuk mengamati transisi gelombang pada beban. Kemudian di sini ada current clamp, yang mana ini berfungsi untuk agar kita bisa melihat bentuk gelombang arusnya. Nah, jadi rangkaian ini bekerja dengan metode switching diagonal pada frekuensi 1 kHz. Jadi pada full voltage ini semuanya saya setting 1 kHz. Ini dia, saya lihat ini di bagian periodnya saya setting 1 milisecond, yaitu 1 kHz. Dan untuk duty cycle-nya saya menggunakan 0,5 milisecond atau 50%. Sehingga pada fase pertama, yaitu MOSFET Q1 dan Q2, itu aktif secara bersamaan selama 0,5 milisecond. Bisa dilihat di sini, saya atur delay timer sebesar 0,5 milisecond pada Q1 dan Q2. Kemudian dari settingan itu, sehingga arus mengalir melewati beban dari kiri ke kanan. Kemudian fase berikutnya Q1 dan Q2 dimatikan. Lalu Q3 dan Q4 yang saya setting delay timer sebesar 0 second itu akan aktif untuk membalik arah arus. Kemudian keberadaan induktor 100 mH di sini sangat penting, yang mana berbeda dengan beban resistor murni yang arusnya berbentuk kotak. Jadi induktor itu menyebabkan arus tidak bisa berubah secara instan. Jadi akibatnya arus akan naik secara eksponensial saat saklar tertutup dan turun perlahan saat saklar terbuka. Yang mana secara bertahap menghaluskan bentuk gelombang arus menuju bentuk yang lebih sinusoidal dibanding tegangan kotaknya. Jadi kita langsung saja melakukan percobaan, yang mana dengan duty cycle 50% dan beban RL, tegangan ini kita atur dulu. Ini tegangan AC output dan ini arusnya. Nah, jadi tegangan pada beban akan tetap berbentuk gelombang. Bentar.
Oke, sudah saya pause. Nah, jadi kita bisa lihat tegangan pada beban akan tetap berbentuk gelombang kotak dengan puncak 15 volt. Nih, 14,992 volt. Tetapi jika kita melihat pada alat ukur arus, berbentuk gelombangnya akan terlihat seperti gigi gergaji. Nih, yang merah ini adalah kita geser dulu. Nah, bisa dilihat di sini. Yang merah ini adalah bentuk gelombang pengukuran arus. Yang mana ini dia berbentuk seperti gigi gergaji atau melengkung ya, eksponensial. Karena pengaruh konstanta waktu, yaitu yang mana T sama dengan L per R. Jadi dengan L sebesar 100 mH dan R sebesar 200 ohm, sistem memiliki respon transien yang cukup cepat. Jadi secara keseluruhan simulasi ini menunjukkan bagaimana induktor berfungsi sebagai filter alami yang mulai menyaring harmonisa tinggi dari gelombang kotak sehingga kualitas daya yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih aman untuk perawatan yang memiliki komponen seperti motor atau lilitan. Kita juga bisa lihat di sini arusnya sebesar 21,559 mA, itu sekitar 0,021 ampere. Jadi arus output yang terukur pada multimeter ini, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan saat menggunakan beban resistor murni, yaitu pada percobaan sebelumnya pada resistor murni itu sebesar 75 mA. Nah, jadi dari perbedaan ini membuktikan adanya pengaruh impedansi dari induktor, yang mana induktor itu sebesar 100 mH yang memberikan hambatan tambahan terhadap arus pada frekuensi 1 kHz. Jadi secara teoritis dalam impedansi total sekitar 659 ohm, arus yang mengalir memang akan berada di kisaran 21 hingga 22 mA. Jadi dari kecocokan antara hasil simulasi dan perhitungan, jadi teori ini memvalidasi bahwa rangkaian hybrid inverter ini bekerja sesuai dengan prinsip pembagian beban RL. Di sini saya akan melakukan penjelasan tentang inverter satu fasa gelombang penuh beban R. Pertama, pengenalan alat dan bahannya. Rangkaian yang saya gunakan adalah inverter full bridge satu fasa yang berfungsi untuk mengonversi tegangan searah atau DC menjadi tegangan bolak-balik, yaitu AC. Komponen utama dalam sistem ini adalah 4 buah N-channel MOSFET IRF 54 ON yang bertindak sebagai saklar elektronika berkecepatan tinggi untuk menyuplai daya. Saya menggunakan dua sumber tegangan DC. Yang pertama VS1 dan VS2 sebesar 7,5 volt yang dipasang seri, sehingga total input DC adalah 15 volt. Pengaturan switching dikendalikan oleh 4 buah pulse voltage solve F1 hingga F4 yang berfungsi sebagai gate drive untuk memberikan sinyal pemicu pada kaki gate setiap MOS. Sebagai indikator keluaran, terdapat sebuah hambatan atau resistivitas load, yaitu R1 sebesar 200 ohm, yang akan menerima daya AC. Terakhir, alat ukur berupa multimeter dan osiloskop digunakan untuk memantau nilai arus, tegangan RMS, serta memvisualisasikan gelombang yang dihasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur rangkaian dari percobaan inverter satu fasa gelombang penuh dengan beban R.
Di sini prinsip kerja dari rangkaian ini didasarkan pada teknik switching diagonal secara bergantian dengan frekuensi 1000 Hz. Pada setengah siklus pertama, yaitu 0,5 ms, sinyal pemicu akan mengaktifkan pasangan MOSFET Q1 dan Q2. Hal ini menyebabkan arus mengalir dari sumber menuju beban R1 dengan arah dari kiri ke kanan. Memasuki setengah siklus berikutnya, yaitu 0,5 ms, Q1 dan Q2 akan dalam kondisi off. Sementara pasangan Q3 dan Q4 diaktifkan. Kondisi ini memaksa arus mengalir melalui beban R1 dengan arah yang berlawanan, yaitu dari kanan ke kiri. Karena arus yang melewati beban terus bertukar arah secara periodik, yaitu 1000 kali per detik, maka beban merasakan adanya tegangan bolak-balik, yaitu tegangan AC, meskipun sumber aslinya adalah DC. Oke, saya akan menunjukkan gelombang dari rangkaian ini. Saya run terlebih dahulu. Nah, di sini ada gelombangnya, yaitu rangkaian inverter full bridge dengan 4 MOSFET. Nah, prinsip kerjanya itu Q1 itu dan Q2 saat on itu mengalir satu arah. Nah, lalu Q3 dan Q4 on harus mengalir arah sebaliknya. Lalu switching ini dikontrol oleh sinyal PWM dari sumber Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu untuk gelombang outputnya itu, output beban R1 sama dengan 200 ohm adalah gelombang kotak square wave. Karena switching bolak-balik, tegangan naik ke tegangan sekitar 15 volt. Kenapa bentuknya sini kotak? Karena bentuknya kotak bukan sinus. Karena rangkaiannya hanya switching on dan off digital. Belum ada filter. Kalau ingin sinus, kita dapat menambahkan PWM sinusoida atau PWM. Nah, untuk ciri khas dari gelombang yang terlihat di sini, tegangan naik, turun tajam, switching cepat MOSFET atau dan juga duty cycle sekitar 50%. Gelombang simetris. Lalu di sini juga tidak halus karena belum ada digunakan filter. Nah, untuk kesimpulannya itu gelombang output dari rangkaian adalah gelombang kotak AC hasil switching inverter full bridge dengan frekuensi sekitar 1 kHz dan amplitudo sekitar kurang lebih 15 volt dihasilkan dari pergantian pasangan MOSFET secara bergantian.